Kapten mana? Kapten lagi mandi. Bentar ya Mbak Yo nanti kasih tahu. Begitu keluar, wih Kapten ada cewek dalam hati. Belum tahu. Terbang juga kalau ke Singapura kan. Good afternoon Singapore Radar, this is Alpha 203. Alpha 203 Singapore Radar, good afternoon ma'am. Wah ma'am. Oh gitu bisa. Jadi kalau lagi ngomong di mikrofon suara bisa beda-beda gitu. Ganti. Oh. Ya kalau nyanyi gadis satu janda, Gadis satu berdua, janda. nyanyinya sendiri. Ya. Pokoknya kalau ngobrol sama saya kok kita nggak habis-habis. Kita yang penting bikin orang happy, enjoy. Ini podcast penuh tawa, nih pegel nih penuh. Enggak, makanya saya bilang Kodon ini salah ngundang orang. Kalau datang ke sini kan ngomongnya saya waktu itu dengar azan. Kita dengar azan langsung jawab. Malah dulu pernah baca azan. Enggak, tapi ngomong-ngomong Kapten Aziz ini kok ceritanya gimana? Kok bisa nonton channelnya Donditan tuh? Gimana ceritanya? Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah gerakkan. Oh ini. Udah tuh lihat ada lucunya juga. Ada kan saya apa? Lim. Oh, saya Lim. Kalau saya setan. Setan. Ada lagi kan pendeta Henritan kan setan juga. Setan juga. Ngatain setan. Oh, memang lu sama-sama setan. Kalau itu setan satu, saya setan dua. Tapi kalau kita nggak isap rokok tembakau Jawa, Iya. tidak keluar berasap berbau bunga. Iya, benar. Kalau boleh saya bertanya, adik yang manis siapa namanya? Hai di mana Bilang aja rumahnya? mau sebat itu. Di sini no smoking ya? Di sini no smoking, tapi wajib smoking. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali diundang podcast dimanapun, saya salut sama Kodondi, boleh isap rokok. Iya dong, harus dong. Nah, cerita tentang isap rokok ini kok, saya pernah trauma. Traumanya? Dulu punya Kapten, saya belum rokok. Saat itu masih muda banget lah jadi co-pilot masih. Ada Kapten iseng, lagi terbang itu diambil rokok, masukin rokok. Terus? Dipilin semua. Saya ngeliat gini kan, saya masih kecil banget, masih muda. Saya tuh jadi pilot tuh belum 20. Jadi pas masuk airline umur 20. Terus? Umur 26 udah Kapten. Habis ngeliat masukin hidung Gini kan saya memang belum ngerokok, saya gini. Dilala ada teknik ke depan. Mas, ini. Si teknik ngambil. Begitu stop, buka saya kan. Aduh, dia langsung ya, takut lah dia balok 4 bisa balok 1. Enggak, itu maksudnya ngasih rokoknya di dalam kokpit apa gimana? Di bawah. Kalau di kokpit nggak boleh ngerokok. Oh, di kokpit nggak Itu boleh. nggak boleh. Nggak boleh Itu ya? exactly. Totally no smoking. Oke. Nah, rahasia perusahaan. Sudah itu dia kasih rokok, dia isap begitu slup gini kan, aduh, dibakarin lagi. Oh, yang bakarin pilotnya lagi. Enak rokoknya, saya gini kan muka. Itu Kapten, tadi masih ada. Selamat malam Kapten Raden Subagio. Oh iya. Masih ada? Ada, Oh, sehat. Kapten Subagio tuh dia orangnya pusing. Hah? Pusat singkatan. Oh, pusat singkatan. Semua nama orang tuh disingkat. Beliau sendiri tak singkat. Subagio, suka bagi yoker. Oh, nggak apa-apa katanya. Enak, Mas. Oh, enak. Gitu. Asin nggak gitu? Manis. Oh, Kapten bisa. Nggak asin-asin. Oh, gitu. Sejak saat itu, lu nawarin gua rokok selama lu nggak buka. No, saya memang belum rokok. Oke. Jadi harus buka sendiri ya? Ngerokok ini awet muda. Karena? Jadi, enggak, dia anti ompong, anti botak, sama anti maling. Bongkok, anti maling belakangan. Oh, anti maling belakangan. Anti bongkok, Anti bongkok. Iya, jadi nggak bongkok, nggak anti apa? Kalau udah tua tuh Anti pikun. pikun. Anti pikun. Oh. Jadi belum ompong, belum bongkok, udah mati dulu. Kan anti maling. Kalau anti maling gini kan. Iya. Malam-malam kan ada maling mau datang ke rumah. Maling rumah Kodondinya. Belum tidur kabur. Tapi dari rokok ini saya dapat teman banyak kok. Oh gitu ya. Ketemu di smoking area, ketemu namanya Bagwan. Dari mana? Tapi Kapten Aziz, mohon maaf, pernah nggak ngerokok bayar gitu? Bukan beli rokoknya, maksudnya ngerokok tapi bayar gitu. Oh, mau ngerokok harus bayar? Iya, pernah nggak? Ya alhamdulillah kayaknya. Belum ya? Oh. Kodoni pernah? Saya pernah sama kameramen saya. Berapa ya waktu itu ya?
Satu orang kena 5.000 baht kalau nggak salah. Oh, di Thailand. Thailand. Haiya, sawadika. Sawadika. Aduh. Kalau Ada orang bule, istrinya ngerokok 5.000 baht, suaminya vape 10.000 baht. oh, jadi suruh bayar. Bayar, denda. Udah ngerokok bayar. Kalau saya enggak, namanya perokok itu akalnya bukan main. Oh, oke. Jadi Saya pikir kameramen saya udah bayar gitu, berhenti gitu. Enggak ini juga. sebenarnya rahasia nih. Oh. Saya ngerinya nanti kalau medical check up lagi dokternya tahu lagi. Dokter nanya, "Captain ngerokok?" Iya. Saya harus jujur. Iya. Kita orang Islam harus jujur. Nah, bilangnya? Ya enggak lah dok, enggak mungkin. Ruangan lu kecil pakai AC masa gua ngerokok. Hah? Di luar kalau Enggak, ngerokok. tunggu dulu. Wah bagus Cap. Wah, sudah berapa lama berhenti? Ya lumayan lah dokter. Baru tadi itu. Enggak, saya mau medical besok dari asar nggak ngerokok. Oh. Biar. Nah ini juga dibilang ngerokok enggak megang. Oh, megang. Ini. Itu baru ngerokok. Kemudian itu kalau mau jadi niru banteng kan Bener banget. keluar dari hidung. Tapi ada temen tuh bisa segitiga. Oh iya. Kita kan bulat. Gimana mulutnya tuh? Kita sumping. Segitiga. Nah ini dia ngomongnya itu ngomongnya gitu. Saya tuh teman-teman tuh udah tahu. Saya tuh sebenarnya kok paling usil. Tapi ngakunya tuh sekian tahun. Oke. Jadi ngerjain temen. Saya kan I can change my voice. Oh ya. Jadi teman telepon kan ke kamar. Pramugari telepon masih bujang. Langsung, "Halo, selamat pagi. Maaf, Mbak, Captain mana? Captain lagi mandi. Bentar ya, Mbak, ya nanti kasih tahu." Begitu keluar, wih, Captain ada cewek di kamar dalam hati. Belum tahu. Terbang juga kalau ke Singapura kan. Good afternoon, Singapore radar. This is Alpha 203. Alpha 203, Singapore radar. Good afternoon, ma'am. Wah, ma'am. Oh gitu bisa. Jadi kalau lagi ngomong di mikrofon suara bisa beda-beda Bisa gitu. ganti. Ya kalau nyanyi gadis satu janda, Gadis satu berdua, janda. nyanyinya sendiri. Oh. Sudah berulang Ya. kali aku bermain cinta. Baru jadi baru abang. Nah, kayak kemarin kan. Ya Allah. Ini siapa Tetiani? Wih. Oh Itu berarti teman-teman tuh pada ketawa semua. enggak berarti Captain Aziz penggemarnya Teresa Teng juga dong. Teresa berarti? Teng. Wih di. Ada yang hafal nggak bang? Teresa Teng. Wangpul ya wangpul. Itu waktu dia meninggal sedih banget. Kalau ada Saya Melisa pasti wah. Hah? Melisa tuh. Iya, Melisa marga apa? Melisa dia apa? Ong. Ong tuh ada dua, yang kuning atau yang raja. Wah nggak tahu saya. Kalau raja tuh garis 3, tarik Wang raja. Kalau yang Huang tuh kuning. Oh nggak tahu saya. Dia Ong apa? Pokoknya namanya Untoro gitu. Makanya kalau gitu kok, makanya saya bilang jangan ngaku Cina deh. I'm more Chinese than you. Oh, You cannot speak Mandarin. I speak Mandarin, even a little bit Oke. Ya, tapi gayanya jangan ngomong begitu dong No dialeknya. lah, because of what Saya tuh kadang-kadang ke Singapura tuh sambil "Are you Singaporean?" I said, "No, I'm Indonesian. I got a lot of friends from Indonesia, not talk like you." I said, "No problem Iya. Dan enaknya apa di Singapura? Kita ngomong hari-hari daily conversation without grammar. Last night I go to your house Then? but your mother cakap you tak ada kat rumah, so I go home Padahal Nabi kan last night I went to your house kan, kalau ikut grammar. Makanya saya bahasa Inggris Campur. enggak, saya bahasa Inggris nggak bisa, kok cuma bisa 3. Waktu di Amerika saya sampai ditangkap polisi. Kenapa? Cuma taunya yes, no sama okay. Ditanya kan, "Do you see my bag?" "Yes." "Can you give it to me?" No. "I will report to police." Oke. Tangkap polisi. Ya udah. Bahasa Inggris nggak bisa. Aduh ya Allah, dalam hati. Orang bilang, bohong, masa pilot. Buku tuh kok, buku kita bahasa Inggris tebel-tebel, bahasa Inggris semua pertama kali gini, ya Allah. Ya itulah ya. Iya. Itu sweet-sweetnya harus dihafalin satu-satu. Semua bahasa Inggris ya? Ngajarin orang pun. Saya cuma gini, bukannya malah sombong takabur. Ya Allah, engkau kasih aku kok begini yang bagi orang nggak mungkin, bagi engkau nyata. Kalau kita kan mungkin nggak mungkin. Ternyata mungkin tuh bahasa Hindi juga. Nahi mungkin yang nggak mungkin. Iya, bener. Kalau teh cai. Oh iya. Kalau Mandarin cha. Itu. Sudah itu Ca bukan di Sunda. Ca
Cai, updated ya. Saya mah sudah lama di Jakarta. Sudah nggak ada. Kodoni salah omong. Saya di Jakarta ini banyak gaul sama teman-teman dari Padang. Jadi nggak bisa bahasa Sunda. Sudah. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F. Fitnah. Enggak, ini bukan diskriminasi, ini just joking. Mohon maaf, nggak ada. Jadi nggak ada maksud hati. Apa? Kalau lagunya itu kan bukan maksud hati untuk menggoda, apalagi merayu. Waduh. Tak perlu curiga, aku pun tahu. Aku takut dosa. Asik. Lagu siapa? Nggak tahu. Rita Sugiarto. Oh, ini. Saya penggemar Rita Sugiarto. Oh, Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi sampai bingung lagu yang tahun 60-an saya masih ingat. Oh, itu. Terus penggemarnya ini dong, Bang Haji Roma dong. Haji Roma, Rafiq. Oh, Rafiq. Iya, Rafiq. Rafiq. Jangan samakan. Jadi kalau ada orang mau nyamain kita, Iya. jangan samakan aku dengan yang bibirku yang merah. Jadi buat lucu aja kok. Iya. Makanya kita tuh Allah kasih nikmat mangan turu guyu. Mangan turun guyu. Iya. Jadi alhamdulillah nih, jadi Kapten Aziz ini sekarang nih apa boleh dikatakan enjoy banget ya life-nya ya, karena bersyukur ya. Allah kasih hidup cuma 2 macam kok. Enak dan enak sekali. Enak dan enak sekali ya. Kata kalau zaman bujangan dulu kenal cewek cuma 2 macam. Enak. Cantik dan cantik sekali. Oh, kirain enak dan enak sekali juga. Allah. Aduh. Itu yang berat katanya. Jadi kalau ngelihat tuh sekali kan nikmat. Kalau 2 kali katanya zina mata lah. Aduh, takut udah. Kalau nggak dilihat mubazir. Ya itu tadi. Dilihat dosa. Kata Ustadz Iya. Dasaat Latif kan. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Astagfirullah. Janganlah kau goda. Begitu goda nyanyi lagi. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, Waduh. Lengkap. Lain kali harus undang Kapten Aziz nyanyi kayak ini. Kalau nyanyi insya Allah lagu lama permintaan. Yang penting pemainnya bisa. Makanya saya kadang-kadang bukan merendahkan pemain, kan mereka nggak tahu. Dia nanya, maaf Kapten nadanya A. Saya nggak tahu kok. Nada A, F, E nggak ngerti. Yang penting saya nyanyi. Nyanyi salah, nggak masalah. Terbang salah, mati lah banyak orang. Kapten waktu terbang, baik di sipil, baik di Angkatan Udara, pernah ada masalah di udara gitu dengan pesawat? Pernah mengalami lagi training, hidroliknya jebol. Apanya jebol? Hidrolik. Oh, hidrolik. Itu kan meredakan roda, flaps, rem. Terus? Begitu jebol, ada alternate, limited. Dengan izin Allah selamat. Alhamdulillah. Landing selamat, nggak ngeblok runway, clear. Oke. Teknisi saya Kapten Tek Nali, udah pensiun sekarang, Pak Nali kalau nonton. Kas itu steering, saya bilang Pak. Itu saya, karena kan pimpinan penerbangan, nggak mungkin saya stres. Kalau stres, co-pilot tuh, pramugari, penumpang. Jadi kita tenang Pak, ini wah tenang aja ngadepin, tapi ngelihat gini, ya nggak tahu, tapi jangan ditunjukkan. Jadi udah landing selamat, clear runway, di towing, bebas. Ini Kapten Aziz kan sering nih muncul di televisi nasional nih. Wah, kalau ada kecelakaan Iya, pesawat kecelakaan diundang, saya bilang ya Allah. Jadi, wih, kalau ada kecelakaan senang diundang TV. Ya Allah, saya bilang justru saya sedih. Ceritakan tuh maksudnya jangan sampai terjadi lagi biar masyarakat, dan saya ngomong juga pakai bahasa ilmiah penerbangan, bahasa yang sangat kampungan lah umum, istilahnya, biar umum banget, biar orang ngerti. Kenapa ini. Karena pertanyaan kan suka kadang-kadang juga maaf ya, belum kita selesai nerangin potong lagi. Tapi nggak apa-apa, kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah. Harus sabar. Cap, mau nanya Cap. Mangga. Kenapa di pesawat itu kan ada black box? Kenapa warnanya orange? Iya, karena itu kan kaitannya kalau ada kecelakaan, jadi warnanya bilang black box, warnanya orange atau merah yang. Oh, berarti blacknya itu bukan colornya? Iya, bukan color dia untuk kalau tapi kejadian. recordnya. Iya, itu ada flight data recorder sama cockpit voice recorder. Mencatat data-data pesawat, kalau terjadi apa-apa itu dibikin sedemikian rupa kuat, dibaca. Sekarang Indonesia juga udah bisa, tadinya harus di luar negeri. Saya pernah
Saya pernah dulu harus ke luar negeri, ternyata Indonesia juga punya untuk alat pembacanya. Jadi biar tahu kenapa sebelum itu kecepatannya gimana. Kalau cockpit voice recorder ngerekam percakapan terakhir antara di cockpit itu ngomong. Terakhirnya itu berapa lama? Sekarang udah bisa berapa, sejam 2 jam gitu loh. Kalau dulu cuma 30 menit terakhir. Makanya kalau habis terbang kan biar dia muter lagi kita erase. Buang biar nggak ini ditimpa. Iya, makanya kita ngomong jangan sembarangan ngomong. Di taksi aja bisa direkam orang, jalan kita. Sekarang everything viral, harus jaga. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Niat kita lillahi ta'ala baik, orang sangka kita apa, serba salah jadi. Jadi ya dengan ngadepin dunia media sosial gini kita harus hati-hati. Kayak ngajak kenalan di Facebook, wah ini nggak taunya pas ketemu mungkin beda, apalagi dengan AI sekarang beda. AI ya. Saya itu AI bahasa Inggris ya. Saya Katanya taunya begitu ya. Jadi apa? Artificial intelligence. Wih, minum kopi lagi. Kopi dulu. Jadi Kapten Aziz setelah pensiun rencananya gimana sekarang? Ini kan ada yang ngajak untuk terbang private tapi masih nunggu. Atau terbang pesawat ferry yang mindahin. Jadi yang jelas di atas 65 boleh bawa pesawat yang penumpangnya nggak bayar. Atau nggak bawa penumpang. Kalau ferry kan cuma kapten, co-pilot, teknisi atau kapten teknisi. Kirain udah mau langsung ngikutin pesan dari mama almarhumah. Kalau udah nggak terbang itu sambil lagi, jalan. Dan juga jangan gini. Saya tuh nggak bisa misalkan kayak kemarin kan diundang Rasil. Ada yang bilang, wah kita undang Kapten Aziz untuk khotbah Jumat. Waduh, belum berani. Saya belum berani. Ilmu saya jauh dari enggak. Tapi kalau soal keyakinan kepada Allah, jangan ragukan. Nah, sekarang boleh dong, Kapten Aziz nih, kasih pesan-pesan dong buat penonton channel Donitan dong. Pesan-pesan keagamaan dong. Hati-hati, nanti kalau ke atas bisa turun lagi nih. Nggak, kalau gini kan mau main jadi Gatot Kocok nggak usah di make up. Kalau jadi Fu Manchu tinggal turun. Jadi kalau itu kan kalau kita ikut aliran kucing pakai kucing. Ya. Kalau ikut aliran kambing dia pakai jenggot. Kalau ikut aliran Brother Singh dia kumis dan jenggot. Brother Singh. Ada lagunya. Kalau kumis kucing, jenggot kambing, kumis jenggot Brother Singh. Orang Singh kan pokok piara. Orang Singh juga salamnya beda, bukan namaste atau Vanakam. Kalau Tamil kan Vanakam. Terima kasih Nandri. Kalau di Hindi atau Urdu terima kasih Sukriya. Kalau Islam standar in the whole world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bilang sekarang misalkan selamat pagi, telepon Amerika. Apaan ini? Selamat malam masih pagi. Coba assalamualaikum. Semua tercover. Dan azan itu dengan Maha Suci Allah, azan tidak pernah berhenti kok. Di seluruh dunia. Setiap hari ini terus muter terus. Nggak pernah berhenti. Maha Suci Allah, bukan main tuh. Pernah landing di itu, Vatikan gitu? Vatikan kan airportnya cuma di Roma. Berarti Vatikan di Roma. Negara terkecil di dunia yang cuma ada di tengah kota Roma. Ya Vatikan itu ya. Saya tuh hobi baca negara-negara kok, sampai negara kecil-kecil aja. Iya, berarti pernah ke Roma berarti? Belum. Saya belum. Eropa cuma 2. Pernah di Belanda sama Belgia, Brussels. Belgia kan dia Belanda Amsterdam, Schiphol bilang tuh. Schiphol abis itu padahal Schiphol aja gak apa-apa nih. Schiphol biar kayak Belanda gitu, biar disangka Belanda toh. Jadi itulah ya yang landing di Sepang kan di Subang, airportnya Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi good afternoon Sultan Abdul Aziz Shah toh. Wih, nama kita sendiri nih. Kalau di Palembang nama sama manggilnya apa lah? Misalkan saya ketemu namanya Aziz. Dia manggil saya Mo. Samo. Samo gitu. Mo, kemana Mo? Berarti dia Aziz, saya Aziz juga. Misalkan ketemu Dondi. Namanya dia Dondi juga. Mo. Senamo. Senamo. Jadi gitu. Makanya ini sebenarnya ngobrol kosong aja buat menghibur. Jadi selama ini kan Kodondi isinya penuh dengan perbandingan agama.
datang pendeta bertanya sampai ada yang ngeyel segala macam. Ya udahlah. Coba pendeta begini ya. Nggak, kalau saya bukan apa. Saya tuh dengan agama apapun saya menghormati. Iya, no. Even Hindu. Iya. Orang India sangka saya pelajari Hindu. Oh, you know Yudhisthira, Arjun, Bhim, Nakul, Sadev. Oh, really? Dia sangka, wih kita pelajari. Padahal di sini kan komiknya Kosasi, Mahabharata, Bharatayuda, Ramayana. Kau Doni tahu Ramayana? Tahu. Di Indonesia versi mana? Oh, kalau versi mananya saya nggak tahu. Indonesia, Thailand, Jepang, Ramayana tuh versi India. Terus emang ada versi apa lagi? Sri Lanka. Oh, ada. Kau Doni kalau ke Kolombo, lihat ada patung ganteng wayang. Rama itu. Rahwana. Oh, Rahwana. This is Rahwana, our hero. Loh, Rahwana jadi hero? Rahwana menurut Ramayana versi ini wallahu a'lam yang saya baca dari buku Kelirumologinya Pak Jaya Suprana. Kelirumologi. Iya. Makanya jadi gini soal sama gini. Ngelihat orang jangan dari satu sisi. Oke. Oh, dia ini ada sisi baik. Orang baik ada sisi lucu. Kayak saya nih. Wah, kekurangan saya banyak. Kurang ajar. Kurang Pokoknya banyak lah. Kurang kerjaan sekarang. Jadi saya mau kemana? Kuker. Seorang pikir kunjungan kerja apa? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Hah? Jadi Rahwana, this is our hero. Menurut Ramayana versi Sri Lanka, Rahwana itu pahlawan. Oh. Rama dan Laksmana itu yang nyerbu, dibantu oleh Hanuman. Oh gitu. Lihat tuh. Ini anak benua India, ini Sri Lanka. Kan ada bekas nyambung. Makanya di Sri Lanka katanya Hanuman nggak disukai karena nyerbu. Oh gitu. Nah, Sinta bukan diculik sama Rahwana, tapi Sinta melihat Rahwana ganteng, dia datang. Oh. Tapi Rahwana karena ini masih istrinya Rama, dia nggak mau sentuh. Oke. Tapi versi India? Ramaya India kan Rahwana nyulik mukanya Muka 10. dasar muka, nyulik, dibantu burung Jatayu untuk membebaskan. Ini wallahu a'lam nih cuma cerita ya, kalau salah mohon maaf. Iya. Saya bukan pendongeng, cuma tukang dongeng. jadi makanya jadi ngelihat Rahwana jahat di Sri Lanka, dia ternyata pahlawan. hero di Sri Lanka. Ganteng. Oh. Gantengan mana sama Kapten Aziz? Masya Allah, tabarakallah. Dulu muda pernah. Saya satu lagi, Kodoni pernah lihat iklan minuman. Ini bukan iklan, Green Sand. Tahun 85. Green Sand tahu ya, Saya tahu. iklannya. Green Sand itu kalau nggak salah saya SMP loh. Kita tunjukin aja ya. Masa sih? Coba kok gagap lagi sih? Green Sand saya tahu. Mana? Ntar iklan. Ingat banget Green Sand. Saya dulu punya tas dari kanvas gitu ya. Saya gambar sendiri logo Green Sand. Waktu Iya. SMP. Saya tuh kan nggak tahu dulu tuh kan ada berapa persen alkohol. Ternyata nggak boleh. Oh. Di tengah baju merah. Tahun berapa ini? 85. Oh ya benar. Udah kapten itu, Bu. Baru pas dulu jadi kapten diundang jadi. Saya juga bingung. Masih ada sih kumisnya? Masih. Enggak, yang lucunya apa kok? Disangka dia nanya berapa tarifnya. Saya cuma bilang apa? Saya nggak punya tarif, saya bilang. Punyanya? Yang Rekat aja. Karena istilahnya gini, diajak gini aja kayak sekarang nih. Kayak waktu itu kan ditanya tarif berapa, saya nggak punya tarif. Dan saya nggak nyari. Kalau perlu kita kayak ketemu ini aja sudah rezeki. Iya. Kayak diundang jadi pembicara satu perusahaan BUMN. Kapten rate-nya berapa? Nggak ada. Saya datang aja udah kenal, udah ketemu senang. I'm not looking for money. I see gitu. Let money looking for me ya. Lah enggak. Kita berbuat baik, rezeki Allah tuh pintunya miliaran kok. Iya. Contoh nih, waktu latihan militer, basic militer tahun 79, enggak bawa duit. Latihan masuk hutan di kampung-kampung. Ibu-ibu orang Sunda ini di Gunung Bunder. Ya, jangan dia kasih singkong, kasih minum. Sekarang sebaliknya, Kodoni kasih saya segebok US dollar. Pergi ke kampung itu makan. Suruh bayar. Duit palsu! Lapor! Ini dolar, nggak tahu dia. Iya. Jadi, satu lagi, punya emas 1 kilo, punya kayu 1 kilo di laut.
lebih berharga yang kayu. Ini selamat, ini mati gitu. Lihat sikon, ada suatu saat, wah ini berharga, tapi di tempat lain mungkin dia nggak berharga, ini lebih berharga ini. Jadi itu tadi, ngelihat tuh jangan jadi satu sisi, ngelihat apapun, ngelihat orang. Itu yang disebut dengan perspektif ya. Iya, jadi mungkin dia ada kekurangan di mana, kelebihannya apa. Jadi kalau gitu belajar perbandingan agama boleh, Cap ya? Boleh lah. Oke. Kalau saya perbandingan agama untuk menguatkan iman saya kepada Allah, yang kita hidup ini kan sebentar. Iya. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Penanti, apa besok. Nggak tahu. Kita doa juga minta panjang umur dalam kesehatan lahir batin yang baik. Jangan minta panjang umur doang. Tapi sakit-sakitan. Kok udah diundang ya? Nanya apa? Yang afiat Ditanya apa? Astagfirullah, na'udzubillah. Nah, istighfar itu dapat amalan dari zaman dulu, paling nggak sehari 100 kali. 100 minimal. Rasulullah aja minimal yang dimuliakan Allah, orang yang terpercaya. Apalagi kayak saya, kalau Kodoni udah imannya lebih tinggi saya nih, ya Allah. Masya Allah. Kemarin ada bang, orang datang sini dulu waktu remaja juara karate, udah tingkat Asia, katanya. Penginjil pula, misionaris, udah ke daerah-daerah gitu. Datang ke sini cerita, masuk Islamnya gara-gara apa bang? Gara-gara satu kata, astagfirullahaladzim, masuk Islam. Alhamdulillah. Iya, tapi ada juga ngomong orang Islam. Astagfirullah gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Saya nggak tahu, maaf, kita ini kan ada, memang bukan bahasa kita minta ampun juga Allah ngerti, tapi kan ada itu tadi. Adab juga. Iman dia ada, Ya. ilmu dia nggak punya. Ya. Kayak baca Al-Quran, baca Al-Quran, habis megang apa membaca, isi dulu. Ya itu yang adab itu bang. Ada. Itu, ya. Jadi kita ngomong sama orang, misalkan, "Woi, ngerokok nggak boleh," kasar gitu. Dengan ya kayak saya kok. Saya punya 3 magic words. Terima kasih, maaf, tolong. Oke. Kirain yes no oke Dulu lagi. sama anggota sama apa, kalau saya nyuruh, "Mas, maaf, tolong bawain tas saya, taruh di mobil ya, di belakang. Nanti kuncinya titip di piket atau bawa kasih saya lagi." "Oh siap komandan." Seneng kan ya? Bisa aja kan? "Hei, tas gue, kuncinya bawa sini lagi ya." Dia jalanin, tapi motornya dongkol. Jadi tolong, maaf, terima kasih. Tolong, selesai, maaf, terima kasih. begitu terima kasih. Sebenarnya yang benar itu adalah kasih terima. Oh iya betul. Kita kasih dulu, baru kita bisa terima. Iya betul. Jadi contoh gini, bukannya menggurui, ini dapat cerita, Allahu a'lam. Ada satu pengusaha muda, dia mau nyumbang, katakanlah datang ke pesantren. "Ustadz, saya mau nyumbang pesantren kalau bisnis saya berhasil, saya mau dapat proyek sekitar berapa miliar." Ustadznya simple, dia bilang, "Pak, tolong," atau "Nak," atau "Dik, tolong baca Al-Fatihah." Bacalah dia, "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin." Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia minta ulangi. Dia baca lagi, iyyaka na'budu. Ulangi lagi. "Kenapa sih Ustaz? Apa artinya?" "Ya, iyyaka na'budu." Artinya hanya engkaulah yang kami sembah, hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi sembahlah Allah dulu, baru minta tolong. Jangan minta tolong baru gua sembah. Baru dia betul. Paham. Dia ada seadanya. Kuncinya sedekah 2, ikhlas, mampu. Kita mampu, nggak ikhlas, mending nggak usah. Kita ikhlas tapi nggak mampu nyumbang kasih apa. Kadang-kadang kok maaf banget, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kadang-kadang kita dapat rezeki 2,5%-nya berapa ya? Lihat tukang beca, ada yang ngasih 100.000, 50.000 dia sedekahin. Ya Allah, 50%. 50%. Kita yang 2,5.
Makanya kalau mau sedekah nggak usah hitung-hitung. Allah kasih kita rezeki nggak hitung-hitung. Makanya tadi yang 4 kan suruh jalan kan? Nah, makanya jalan, dia latah lagi. Cari temen ya? Dan juga kita ikhlas, dengan kita ikhlas Allah kasih tuh jalan yang kita sangka-sangka lah. Betul. Dan rezeki itu jangan mikir duit. Sama kayak tadi kan, Brother Fikri. Kalau nanti berobat, kita usahakan jangan sampai berobat. Iya. Kalau tahu ke rumah sakit, kita ketemu sama dokter, Iya. silaturahmi, Iya, bercanda-bercanda. canda, Iya. atau kita ngelihat orang sakit, gimana Iya. kalau orang sakit. Jadi tur itu jangan ke tempat yang mewah, datang ke rumah sakit lihat orang di ICU, susuk sana sih, kita sehat ini. Ingat Jadi kita ngelihat harus itu tuh, bersyukur oh, terus kita ya. bersyukur terus. Jangan sampai kayak gini. Jadi mohon kepada Allah tuh kan husnul khotimah tuh kan saat akhir hayat yang baik berlaku untuk kita yang masih ada. Orang sudah ada, semoga husnul khotimah udah lewat, Mas. Udah lewat. Kalau orang nggak ngerti mungkin ya nggak Ya, apa-apa. Tapi namanya husnul khotimah tuh bagi kita semoga dapat saat akhir hayat yang baik dalam keadaan beriman. Syukur-syukur ditemenin keluarga, Iya. bisa ketemu. Ya kayak waktu jadi pilot terbang, ya sekarang insya Allah masih terbang. Begitu terbang tuh separuh nyawa udah. Mobil mogok minggir, kapal mogok ikutin. Kalau pesawat? Pesawat. Minggir kemana? Sudah Iya, itu iya. kadang ketemu kayak MH370 sampai sekarang kan saya diwawancara tuh. Iya, itu di gimana? TV One. Dari pagi saya tuh rekor TV One ngundang saya pagi. Wisma Nusantara. Mau pulang, Kapten. Diminta di Pulau Gadung. Pergi Pulau Gadung. Siang. Cuma bahas MH370. Saya bilang kan tadi sama. Produsernya lain, tanyanya lain. Oh, Siang, mau pulang, suruh sore. sorry lagi. Jadi Nggak sehari pulang. berapa kali? Udah, 4 kali. 4 kali. Sore. Begitu mau pulang, suruh ke Wisma Nusantara lagi yang Selamat Malam Indonesia. Oke. Pergi lagi. Tanya MH370. Terakhir saya bilang, ini peristiwa bisa suatu saat terbuka atau tidak pernah akan terbuka. Oke. Saya sebut wallahu a'lam bissawab. Akhirnya dia bilang, wah Kapten Aziz wallahu a'lam bissawab. Lah, emang Lah benar. iyalah. Ilmu kita cuma sesiku air yang nempel. Mending Iya. kalau segini ini masih banyak. Ini masuk, angkat, dia netes hilang. Ilmu Allah, wah lautan. Dan lautan ini jangan bilang lautan, di dalam itu bentuk Iya. apa, makhluk segala macam. Katanya apa? Baru lihat kemarin ada laut itu adalah rahasia bumi lah, apa dinding lah, apa. Wah, wallahu a'lam saya baru lihat. Jadi saya bilang itu bisa suatu saat ketemu, bisa tidak pernah akan ketemu. Bisa jadi never ending story. Loh, kalau yang ketemu bagian daripada sayap-sayapnya di dekat-dekat Australia itu, Wallahu a'lam bissawab. itu sudah teridentifikasi punya MH370 bukan, Cap? Belum tentu Bisa juga ya. iya, bisa enggak. Cuma ada yang misterius, yang dari segi intelijen, dari segi militer, ada cerita yang gimana ya biarlah yang berwenang. Kalau kita lihat, doakan yang terbaik. Karena kan mereka juga punya keluarga. Udah itu yang lebih sedih lagi MH017 itu yang terbang di atas Ukraine. Salah satunya ada tetangga pelaju, Tante Jane, Om Nadi Sucipto, Katolik kan, punya keluarga di Belanda. Omnya sudah meninggal, tantenya ikut pulang dari Amsterdam, masih tahu, mama masih ada kan. Kena tembak sama rudal Rusia atau rudal Ukraine, disangka pesawat Rusia. Jatuh. Padahal pesawat Malaysian Airlines. Walah. Hancur Boeing 777. Hancur lebur. Ketemu bawa sini jenazah cuma formalitas saja mungkin. Jadi ya itu memang transportasi yang paling aman adalah naik pesawat udara. Kayak kalau cuaca jelek ya cuaca jelek cuma bikin kita nggak nyaman. Iya. Tapi Turbulence. Turbulence. Ya, tapi aman. Aman. Turbulence juga kalau yang kelihatan di radar kan ada awan masih mending. Ada clear air turbulence, kita bilang cat, kucing. Lagi terbang, cuaca bagus, buang dulu. Ada gitu. angin yang bertemu itu, arus di atas. Kayak kejadian kemarin Singapore Airlines kan di Teluk Benggala. Pas crossing itu, wah, yang nggak pakai seat belt tuh sampai ada yang luka, tas jatuh. Waduh. Makanya kalau terbang, demi keamanan dan keselamatan duduk, walaupun seat belt off, Tetap pasang.
Kita di kokpit nggak pernah buka seatbelt. Oke. Masuk kokpit tuh pertama kali sudah pre-flight atas, duduk, seatbelt, harness, baru kerjakan yang lain. Nah, harness tuh kan ada beberapa pilot kan sudah mau take off baru pasang harness yang sini. Kalau saya udah dari awal sampai kecuali ke toilet baru buka. Oke. Sama kan keren kayak harness. Cie. Pokoknya jadi pilot tuh udah pengen dari kecil ditanya jadi apa pilot, gambar pesawat. Kalau ada pesawat lewat lari keluar rumah lihat. Nah, itu masih mending masih kecil. Udah jadi pilot, rumah waktu masih di bapak ibu masih ada pesawat lewat lari keluar. Wih kau nih macem bukan pilot, baik pesawat lewat ngelihat. Ya siapa tahu pesawat temen iya. Dada gitu. Bukan. Siapa tahu temen kalau helikopter ada teman saya kan Kapten Reza Syarif. Beliau tuh mantan guru. Ngajar guru agama tapi dapat SMA malam, dapat ijazah SMA, sekolah pilot tercapai. Jadi orangnya tuh udah pilot helikopter, pengalaman agamis. Karena basicnya dari guru agama. Nah, kalau Kapten Aziz ilmu agamanya dari mana? Tidak. Belajar sendiri. Tapi waktu dulu ya itu ya. Orang tua tuh siang sekolah Katolik, pagi madrasah. Madrasahnya ibtidaiyah, sekolah umumnya SMP. Padahal ibtidaiyah kan SD. Ibtidaiyah, habis itu apa? Aliyahnya? Aliyah SMA, Sanawiyah SMP, baru Aliyah. Cuma ibtidaiyah doang. Itu tadi kok. Jadi kita kalau bangun rumah, basic fondasi bawah tiangnya kuat. Mau ada angin, fondasi kita tetap kuat. Kalau kita fondasi ini nggak kuat, mau pakai AC mahal, robo hancur semua. Nah ini fondasi. Jadi pagi sekolah madrasah, gurunya mampus katanya. Kenapa? Saya tuh kalau istirahat ajak sekelas kan bapak kepala Pertamina situ. Jadi yang itu kan anak pasti lebih muda, jalan naik perahu, maling jambu. Begitu pulang, sudah waktunya pulang. Gurunya orang Padang. Astagfirullahaladzim, kau mau jadi apa? Ngadu sama bapak. Bapak saya marah-marah. Kau ini. Kau mau jadi apa nah ini? Mau jadi pilot bu. Asal ngomong. Gurunya mungkin udah nggak ada ya. Astagfirullah, ampun. Jadi kok cerita saya ini ngalor ngidul nih sebenarnya. Agama masuk, lucu-lucu masuk. Apalagi cerita pengalaman. Sudah itu apa lagi ya? Tapi intinya gini, Cap, dari dengerin ceritanya Kapten Aziz tadi, sebenarnya ada sesuatu yang bisa ditarik sebenarnya. Tadi yang sangat, yang maksudnya buat kita yang mengaku orang beriman, tetaplah tadi kan Bang Aziz mengatakan ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas, masalah Allah. Terus juga ada pelajaran-pelajaran yang juga kita bisa tarik, Bang. Kalau dapat uang berapa tadi? 6. Dapat 6 ya, dibuang 4 atau dapat 10 buang 4, Bang? Kan pertama kan misalkan dapat 6. Ambil 4-nya lepas. 2-nya lepas. Oh, 2-nya bukan 4-nya. Ya kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah nggak nyuruh kita menafkahkan semua rezeki yang aku kasih. Sebagian artikan sendiri. Minimum memang 2,5%. Tapi malu nggak kita dapat rezeki yang begitu banyak lihat tukang becak. Cuman ya itu tadi apa bahasanya itu loh ya. Kenapa yang 4 disuruh jalan-jalan cari temen gitu ya? Ya itu tadi maksudnya ya. Ini bahasanya dalam banget. Enggak. Kalau kita ngomong kan, kita sedekah kan kayak ria. Padahal kita sebenarnya bukan ria, kita riang gembira. Jangan ria-ria. Sudah itu aneka ria, nanti aneka ria Sri Mulat. Nggak, saya dulu kan ditanya, dulu SMA ikut kegiatan kesenian apa? SM saya bilang. Sri Mulat? Bukan, ditangkap Suara Mardika kan guru Soekarno Putra. Enggak, Sri Mulat. Oh, pantesan katanya. Ya kan memang dulu nggak pernah ditawarin ke Sri Mulat kan? Sebenarnya saya sama Mas Tarsan itu dekat, kenal baik. Pernah ikut dari Malang. Saya bilang, wah, Mas Toto Muryadi, loh, komandan kok tahu nama saya? Saya ini penggemar. Kalau Gepeng namanya siapa tuh? Siapa? Aris Freddy. Aris Freddy. Sudah itu kata Tarsan bilang, siapa nama kamu? Aris Freddy. Gak mungkin muka kayak gini. Jujur nama kamu. Gepeng. Nah, cocok. Kamu orang kampung. Langsung ditanya sama Gepeng. Bapak, saya Tarsan. Loh, Bapak lebih di hutan.
Saya di penggemar Sri Mulat, cerita Sri Mulat kecil-kecilnya saya sama adik saya Kapten Raffi yang di Citylink itu penggemar Sri Mulat sama Piramli. Oh, Piramli. Film-film Piramli. Dia kayak lagu Madu 3. Before Dani nyanyi kita sudah hafal. Yang ada lagi dia nyanyikan yang begini kan. Yang lagu kenapa gitu harus kacamata? Kayak memang nyanyi kacamata di film itu Piramli pegang trompet. Apa lagunya tuh? Yang ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada risau, batinku menangis risau. Pesta kawinan di Malaysia diundang, nyanyi. Pemain bandnya bilang, tuan, kita tak ada dia punya syair. You boleh you boleh play tak? Boleh. You play, I nyanyi. Oh, lagunya Jeritan Batinku. Tahun berapa tuh, Kap? Lagunya tuh the 60s lah. Waduh, undangan kawin baru-baru ini. Waduh, Masya Allah. Jadi waktu kawinan itu ada Raja Perlis. Saya kenal dari dia Putra Mahkota. Orang kan semua gini, saya ikut juga. Ampun, tak payahlah katanya. Ampun tuanku, gitu. Ampun tuanku. Dulu manggilnya Ku Said dia, sekarang Raja Perlis. Tuanku, kena panggil tuanku. Itu sama Permaisuri Sultan Pahang kan teman adik. Waktu dia jadi Raja Permaisuri Agung datang sini kan kita diundang. Kami cuma 4 beradik aja. Itu kok yang diundang tuh orang gedean semua. Saya bilang sama adik-adik saya, bersyukur ya malam ini. Itu orang gede, orang terkenal. Kita paling nggak dikenal. Tapi kita bisa disejajarkan, diundang sama beliau. Suaminya jadi yang di Pertuan Agung, ini kan istrinya. Ini anak Sultan Johor. Suaminya kan anak Sultan Pahang, jadi Sultan Pahang. Pas kepilih jadi yang di Pertuan Agung kan dia 5 tahun sekali gantian. Bukan turun-temurun. Burung pelatuk di pohon pinang. Mata ngantuk, perutnya kenyang. Kalau enggak kopinya kurang. Enggak, itu burung pelatuk main egrang, mata ngantuk, kopinya kurang. Kalau burung pelatuk geleper-geleper, mata ngantuk, perutnya lapar. Iya. Kalau kresek bunyi di ember, aduh, apa tuh? hidungnya pesek, bibirnya doer. Anak bebek di toko 3. Anak bebek di toko 3. Apa tuh? Orangnya pendek, bininya 3. Bercanda. Aduh, kok kalau ngomong sama saya, ini malam ini mohon maaf podcast yang cuma paling heboh ini, yang cuma lucu-lucu, cuma ketawa-ketawa, dan saya nggak nyangka tuh jadi podcast. Saya pikir cuma silaturahmi. Bukan apa, kok Don ini kan seorang rohaniawan. Oh, bukan rohaniawan. Bukan. Kita jasmaniawan aja. Saya pendebat aja sebenarnya. Pendebat tapi punya dasar kok. Ya, jujur. Ya. Jadi banyak teman-teman saya yang non-is. Saya suruh nonton Kodondi. Oh, gitu. Terus nonton Kodondi, kau siapkan Injil. Oke. Lu baca. Ternyata nggak baca Injil. Pergi minggu gereja, bawa doang, pulang nyanyi, ini pulang. Ada lagi, mohon maaf. Saya baca Injil. Haram. Hah? Gak boleh baca Injil, itu bukan kitab kita. Oke, Ustadz. Amantu billahi, percaya pada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikat. Wa kutubihi, bukan wa al-Qur'anihi. Taurat, Zabur, Injil disempurnakan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quran apa? Zalikal kitabu la ghaiba fihi hudalil muttaqin. Tiada keraguan di dalamnya. Koma titik dari mana-mana sama. Udah. Sudah itu kita Taurat, Zabur, Injil disempurnakan Al-Quran. Bukan wa Al-Quranihi, wa ketubihi, wa rusulihi, Rasulullah. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nah, cuman gini, Cap, yang sekarang saya coba bagikan kepada kaum muslimin adalah betul iman kita. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Tapi yang sekarang saya sedang buktikan, kitabnya mereka, saudara-saudara kita yang Kristen, itu ternyata bukan Injil yang dimaksud Quran. Ya, cuma kan saya sudah jelaskan. Kodondi buktikan LAI tahun sekian isinya ini, tahun berikutnya isinya beda, ini.
tahun ini. Berarti ada yang ngerubah. Siapa? Wallahu a'lam. Apakah itu yang Anda percaya? Ternyata apa teman? Gue baca aja kagak. Gue cuma tahunya ke gereja. Jadi gak usah banyak tanya, imani saja. Oke. Padahal kan sekarang nggak cuman imani ya, Cap ya. Ada brief flash, ada flash. Makanya jangan imani. Enggak, ini mohon maaf. Malam ini ya, mungkin nanti ada komen segala macam, koreksi saya, mohon maaf lahir batin. Saya nggak ada niat apa-apa, saya lillahi ta'ala. Kebenaran hanya pada Allah. Amin. Sama saya ngingatin lagi, ada satu ibadah yang Allah perintahkan, Allah juga ikut. Apa ya? Salawat. Salat, Allah, kita suruh salat, Allah salat. Wallahu a'lam. Allah puasa, Allah. Allah pergi haji, yang enggak. Kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang bilang masa Tuhan selawat? Tuhan selawat atas nabi begini. Kalau kita manusia begini. Oh, jadi kalau gitu nabi banyak dosa, kekurangan? Enggak. Justru selawat itu Kodonila yang jelasin. Kalau saya jelasin kayak malaikat juga bersolawat. Makanya innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah dan para malaikat pun salawat. Iya. Apalagi kita. Iya, betul. Aduh, kok saya tuh waktu ke makam Rasulullah orang pada gini ini cuma liatin aja. Tapi satu lagi kok. Ini wallahu a'lam bisawab. Ada juga orang bilang, mimpi bunga tidur. Tergantung nih. Enggak, mimpi bunga tidur. Jangan percaya mimpi. Iya. Tapi kalau satu, Rasulullah datang. Saya pernah mimpi ketemu. Saya ketemu Rasulullah di Mekah lagi mimpinya. Berapa tahun yang lalu. Allah. Saya cuma gini, saya bilang sama Wina. Makanya sekarang hidup saya enak tuh, mungkin dapat syafaat. Saya baca selawat. Kayak dulu kan ada selawat Naria. Tapi katanya ada yang sebut katanya terlalu ini terlalu apa, ada yang bilang selawat itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah cukup. Ada kan yang panjang kan selawat Naria tuh saya sampai hafal kok dari kecil. Amalan saya. Cuma baca ya, lihat artinya kan ada seolah-olah minta kepada Rasulullah katanya. Enggak, minta kepada Allah dengan izin Rasulullah. Maksudnya wasilah bukan izin. Iya, wasilah. Jadi jangan segera ya kayak gini deh. Teman baru masuk Islam. Bro, aku mau ikut acara Imlek. Oh, nggak boleh. Syirik. Ya Allah, Imlek itu budaya, mau agama apapun. Saya sendiri Sinyan Kuala, Kung Si Faca. Ampau nalai. Itu tilap perlu ampau nalai. Cian Hentuo banyak datang. Makanya, kok yang kayak gitu saya bilang nggak apa-apa, selama lu nggak syirik. Itu kan nggak ada urusan sama akidah kalau Imlek. Ya makanya, kan ada kan lihat di TV udah pakai kerudung, udah masuk Islam, dia ngerayakan Imlek. Kita bilang nggak apa-apa. Sama satu lagi, jangan nilai orang. Biar Allah yang nilai. Saya tuh dari dulu nggak pernah mau nyalain siapa-siapa kok. Saya cuma nyalain rokok. Nyalain aja. Jadi rokok aja kita nyalain. Aduh, nggak. Tapi maaf ya, para penontonnya Kodoni malam ini. Kodoni ketemu Ustadz kagak, pilot kagak, pelawak kagak, penyanyi kagak, nggak jelas orangnya. Udah izin, Cap. Izin sebelum dinyalain, sebelum nyalain rokok maksudnya. Jangan. Padahal kan nggak salah apa-apa ya. Makanya. Kenapa disalahin ya? Makanya orang bilang, orang gini, buset, hebat banget kan ya, nyalain rokok. Itu nyala. Iya kan biar lucu. Jadi kita nggak nyalain siapa-siapa, nyalain rokok. Maksudnya dinyalain. Sebelum dinyalain, saya izin saya tutup dulu ya, tutup, mari silakan. Alhamdulillah. Sama satu lagi ya, mohon maaf lahir batin kalau ada silap-silap kata. Jadi, mohon maaf lahir batin kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon maafkan dari dalam hati. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih, Kapten Aziz nih ya. Alhamdulillah, syukurillah. Pengalamannya, lucu-lucunya. Enggak kok, kalau ngikutin, Kodoni itu bisa berapa jam, nanti harus diedit lagi. Mana yang pantas, mana nggak pantas. Nggak, tapi saya bingung, ini kapten pilot, atau ustadz, atau artis, saya juga nggak bingung sebenarnya. Jadi bingung. Saya lebih bingung.
Saya lebih bingung. Makanya kemarin masuk itu pramugari yang WhatsApp, Captain kok nyasar jadi pelawak? Ya, sekarang gini saya bilang, kalau saya ngelamar ke TV, Trans TV kayak Trans 7, saya pilot mau ngelamar jadi pelawak, dia lagi nih. Gitu ya. Sama mau jadi pilot polisi, datang ke Mabes Polri. Saya pilot pengalaman, saya pengen terbang polisi. Umurnya berapa? Tapi karena dengan izin Allah mereka Izin minta. Allah. Iya, iya. Kemarin tuh kok dijemput. Masya Allah. Mobil Trans 7. Waktu terbang polisi jemput mobil polisi. Masya Allah. Terbang 4 hari. Tidur di hotel, makan enak. Saya bilang, nikmat mana lagi mau Iya didustakan? betul. Masya Allah. Jadi saya sudah buktikan, jadi nggak usah banyak, wah ini. Sudah saya buktikan, Allah itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Udah nggak bisa ngomong lagi. Ya. Walaupun kadang-kadang kita kan suka, ya keceplosan mungkin ngomong kasar. Saya pernah ngomong kasar. Saya alhamdulillah, kok 30 tahun berumah tangga, saya ngomong kasar sama istri sekali. Saya bisikin kasar, ketawa dia. Saya udah nebak. Saya lama-lama ketebak juga ya kata dari situ. Tadi kan yang jalan pincang ketebak. Cuma yang mabok manggil siapa nggak ketebak. Tapi Ustadz Aziz belum tentu tahu kalau di Quran ada pertentangan kan? Pertentangan? Iya. Banyak lah pertentangan kan antara Oh, saya kaum cuma ini. tahu satu sih. Apa? Cuma tahu satu. Quran surat An-Nisa ayat 82. Boleh dibaca nanti. Waduh. Surat An-Nisa ayat 82. Udah, nanti baca di rumah aja ya. Wah, saya kan Penasaran. Saya bukan kalau belum bisa aku mendapatkan itu lagu. Bukan dong. Quran surat An-Nisa. Aduh, An-Nisa. kok saya ini bukan hafiz Quran. Iya, buka aja. Quran surat An-Nisa ayat Sebentar ya. 82. Di Quran ada pertentangan. Kapten Aziz dak-dikduk nih. Enggak, saya takut hanya kepada Allah. Iya dong. An-Nisa. Boleh dong, Tok. Kita sekali-sekali kerjain Kapten Aziz dong. Adalah suruhan untuk mentadaburi merenungkan Al-Quran. Allah menentukan bahwa jika kita bukan darinya, manusia pasti akan menemukan banyak pertentangan dan kesalahan Itu ada pertentangan. dalamnya. Oh iya, pertentangannya dan Iya kan, ada kesalahan. kan? Iya. Iya. Manusia, bukan Al-Qurannya sendiri. ada kata pertentangannya. Ada kan? kata Iya. pertentangan. Justru di situ, Cap, saya sering mengatakan pada teman-teman kita, terutama yang dari kalangan bukan Islam, ini ada jaminan nih dari yang menurunkan Quran, bahwa kalau Quran ini tidak berasal dari Allah, pasti banyak pertentangan. Nah iyalah. Nah, ya kan ada kata pertentangannya Ada kan? pertentangan. Makanya saya bilang sama saudara-saudara kita Nasrani, kenapa saya bilang? Kalau orang Kristen enggak, saudara-saudara Nasrani, mereka saudara kita. Tetap saudara kita. Iya. Karena lahirnya mereka fitrah. Betul. Kenapa mereka jadi ikut ini? Karena orang tua. Betul. Sama juga kita jadi ini orang tua. Betul. Satu lagi Kododi, ini penting. Cuma jadi di Singapura ada orang kaya, Mr. Lim. Pelajaran buat kita. Kalau nanti kepanjangan nanti diatur aja. Jadi Mr. Lim ini kaya banget. Dia punya anak satu laki-laki. Anak kesayangan, dicurahkan segala kasih sayang. Istrinya meninggal. Dia di rumah dia yang mewah gede gitu sama anak laki-laki. Dia kasih semuanya sama anak. Kalau ini harus disalain rokoknya nih. Iya. Kalau mau dengerin ini kayaknya. Iya. Nah, dia tinggal rumah mewah gitu sama anaknya. Tiba-tiba anaknya dapat jodoh nikah. Nah, anaknya dia dapat menantu. Tapi menantunya bukan menantu yang baik, tapi menantu kelas hantu. Menantunya kelas hantu. Gimana tuh maksudnya menantu kelas hantu? Jahat sama mertuanya. Terus? Nggak hormat. Jadi ibarat orang tua, ngapain di sini rumah gua rumah gede, padahal rumah bapaknya dikasih ke anaknya. Saking sayangnya anak satu-satunya. Istri meninggal, anaknya nikah, bawa keluarganya tinggal di rumah dia yang mewah. Kita juga punya rumah mewah, mepet sawah. Udah itu tinggal di rumahnya itu. Sekali waktu istrinya sama mantunya, istrinya sama mertuanya ini bapak si laki-laki ribut. Si laki-laki ikatan suami takut istri, anggota istri. Akhirnya diusirlah bapaknya.
Karena rumah kan udah punya lakinya, apa namanya, diusir. Nah di Singapura kan nggak boleh ngemis, Oke. jual tisu, kayak kacamata, pinggir jalan kayak topi. Yang Mr. jual Lee. tisu siapa tadi? Bapaknya tadi yang diusir. Yang punya rumah itu? Yang punya rumah, yang tadinya kaya raya jual tisu gini. Temennya lihat, Lim, bukan katanya, kan nyebar ke teman-teman golf, teman-teman klub eksekutif, datang ke situ. Terus? Kau Lim, ternyata memang dia. Kenapa? Enggak, aku serahin anakku, hartanya semua. Dia dapat istrinya nggak cocok sama aku, ribut, aku diusir. Yang punya rumah diusir. Karena sudah dihibahkan semua, diwarisi. Sampai ke Perdana Menteri Singapura. Terus? At that time. Dipanggil ini anaknya, suruh balikin semua harta. Sejak itu, selama kita masih hidup, ngasih warisan maksimum 50%. Oke. Jangan kasih. Oke. Bukan kita curiga, tapi jaga-jaga. Ya kadang-kadang maaf, lihat juga di TV. Iya. Dia anaknya udah punya istri, punya cucu. Dia diusir, jualan tisu, jualan ini. Mana anak sama istri? Itu real story itu ya, Mr. Lim itu ya? Real story, Mr. Oke. Lim. Jadi judulnya itu Malin Kundang ala Singapura. Oh ada ya, ternyata maling kundang ternyata bukan di Sumatera Barat Sumatera aja Barat ya? doang. Jadi ternyata ada maling kundang di Singapura ya? Bener di Islam kan, selama kita masih hidup, mau ngasih kan hak laki-laki 2, perempuan 1. Iya. Selama masih hidup, mau perempuan kasih 4, laki-lakinya 2, urusan orang tua selama hidup. Jadi hukum waris ini wallahu a'lam ya, yang saya pelajarin ada saudara jadi ahli syariat yang bahas tentang waris. Kalau masih hidup bebas ngasihnya. Nah, kalau udah meninggal balik lagi hukum waris itu berlaku. Cuma selama kita masih hidup maksimum 50%. Oke. Di Singapura? Enggak di Singapura. Oke. Kita juga di Indonesia pelajaran di situ. Iya. Bukannya curiga, jaga-jaga. Iya. Kasih. Kalau saya anak 3 laki ya gampang ya bagi 3. Nah, kami juga sekeluarga jalanin wasiat ilmu waris sama wasiat orang tua. Jadi bagi dulu cara Islam, kemudian bagi saya kasih yang perempuan, yang tadi laki-laki paling gede perempuan jadi sama. Hibah. Oke. Kita tidak melanggar hukum Allah, Iya. tidak melanggar wasiat orang tua. Iya, iya. Sama kita masak sama saudara sendiri, saudara berhitungan, orang lain aja yang kita ini sama beliau ini nih. Cuman kan katanya duit nggak kenal saudara katanya. Ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu yang saya bilang sama adik-adik saya. Kita kecil dulu, kita satu darah, satu rahim. satu rahim, satu asal dari orang tua yang sama, bapak yang sama, ibu yang sama. Mari kita bikin happy semua. Nah, tapi kalau sudah bagi 4 gitu, jangan saling ganggu. Kenapa laki-laki dapat 2? Kalau ada apa-apa, dia tanggung jawab semua ke keluarga. Dia memberi nafkah. Dia memberi nafkah. Sama kalau istri punya penghasilan, nggak boleh tanya lu dapat berapa, gue minta. Itu hak dia. Jadi perempuan itu hakku, hakmu, hakku. Itu aja yang saya mau sampaikan pengalaman. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolan ini walaupun Ya, hiburan, ngalor ngidul. ada ngalor ngidul, ada cerita lucunya, ada ininya, ada yang bisa diambil lah ada ya, yang bisa Cap, diambil, ya. ada ambil siap. minum Ada yang gitu. diambil. Oh, mau silakan Cap. apa-apa. Baik, alhamdulillah. Yaudah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kapten Aziz, Bang Fikri ini. Masih. Masya Allah. Masih ya. nemenin. Ini Jadi nggak grogi. walaupun ngalor ngidul tapi ada pelajarannya ya. Biar Amin. bagaimanapun Kapten Aziz ini ternyata ada banyak ilmu Islamnya juga nih, Masya Amin. Allah ya. Alhamdulillah. Ada yang bisa kita petik manfaatnya. Ambil yang baik, buang yang jelek. Kirain buang kumis ya enggak? Jangan. Oh jangan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah ya, mendapatkan manfaat ya daripada podcast kita dengan ya Kapten Rabbal Aziz, Masya Allah. Alamin. Amin. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap-sacap sape-sape. Itu bahasa Hokkien lah. Sekian lah. 30 300 300 Siap. atas nama Yayasan Karena Mualaf Indonesia. Amin. Konfirmasi bisa ke 0896 30 300 300 ya. Amin. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Dan kita pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Barakallah. Masya Makasih. Allah. Alhamdulillah. Bang Fikri, makasih banyak. Alhamdulillah.